warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 11, selamat pagi. Hari ini bersama Ibu Dwi kita akan membahas sejarah peminatan modul tema 8 yang berjudul Semangat Melawan Penjajah di Asia Afrika. Nah, kemarin teman-teman sudah merangkum modul 8 unit 1 ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan pembahasannya. Tujuan yang diharapkan setelah mempelajari modul ini, kalian diharapkan mampu menganalisis hubungan perkembangan paham-paham besar seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, pan-islamisme dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang hubungan perkembangan paham-paham besar seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, pan-islamisme dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Yang ketiga, menganalisis pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II terhadap kehidupan politik global. Yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II terhadap kehidupan politik global dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Nah, jikalau kalian ya kita ilustrasikan di dalam di dalam bagan seperti ini ya, semangat melawan penjajah di Asia Afrika terbagi menjadi dua, yaitu ideologi menginspirasi Asia Afrika dan Perang Dunia I dan II menyengsarakan rakyat. Jadi yang pertama di unit 1 kita akan membahas paham-paham apa saja yang menginspirasi atau mempengaruhi negara-negara di Asia Afrika untuk memperoleh kemerdekaannya, karena tidak hanya di Indonesia saja ya yang terjajah, tetapi di negara-negara Asia Afrika juga mengalami penjajahan. Nah, di dalam ideologi ini ada ideologi nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan pan-islamisme. Kemudian setelah adanya ideologi, dengan adanya paham atau ideologi, maka terbentuklah suatu gerakan ya, yaitu gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Nah, teman-teman, sama di Indonesia juga seperti itu. Ketika ada rasa nasionalisme yang tinggi, maka melalui gerakan-gerakan organisasi, gerakan diplomasi, dan juga gerilya serta peperangan, maka Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya. Nah, di unit kedua ini terjadi Perang Dunia I dan II. Nah, teman-teman, ternyata di negara-negara di dunia ini pernah mengalami peperangan, yaitu Perang Dunia I dan II. Nah, apa saja yang menyebabkan Perang Dunia I dan II nanti akan dijelaskan di unit 2. Dan tentu saja peperangan ini akan berdampak seperti adanya pengaruh Perang Dunia I dan adanya pengaruh Perang Dunia II. Nah, ini nanti akan dijelaskan di unit 2. Nah, sekarang kita akan membahas fokus di unit 1 ya, yaitu ideologi menginspirasi Asia Afrika. Nah, di sini ada 5 paham, yaitu nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, pan-Islam. Lalu mengapa dan untuk apa kita belajar seperti ini? Nah, teman-teman, ternyata seperti yang sudah Ibu bilang ya, bahwa tidak hanya di Indonesia saja yang mengalami penjajahan, tetapi di negara-negara Asia Afrika juga mengalami penjajahan. Dan yang menjajah itu adalah orang-orang Eropa. Nah, mereka memiliki rasa nasionalisme, ya, memiliki paham liberalisme dan lain-lain. Ini akan berdampak pada gerakan mereka untuk memperoleh kemerdekaannya. Di sini kita akan membahas pengertian dari paham-paham tersebut. Yang pertama, nasionalisme. Nasionalisme ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, ya artinya bangsa. Sedangkan kata nasional artinya kebangsaan. Jadi nasionalisme ini adalah suatu paham yang memberikan identitas dan jati diri suatu kelompok masyarakat sebagai suatu bangsa. Nah, jadi seperti di Indonesia ya, jika kita memiliki nasionalisme yang tinggi, maka kita akan mencintai bangsa dan negara kita. Dan kita pun akan rela ya mengorbankan jiwa dan raga kita untuk bangsa dan negara.
Nah, ternyata cinta terhadap tanah air ini sebagian daripada iman. Nah, teman-teman, cintailah bangsa dan negaramu ya. Nah, di sini karena kita sudah merdeka, maka kita wajib mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia dengan cara kalian rajin menggapai cita-cita dengan belajar dan juga menuntut ilmu. Nah, sementara di negara-negara lain ya seperti yang terjadi di Amerika. Nah, ini terjadi gerakan nasionalisme juga ya yang terjadi di Amerika Serikat yang dilancarkan untuk menuntut persamaan hak dan status warga negara yang sederajat dengan warga negara di Inggris. Nah, tahukah teman-teman bahwa ternyata penduduk di Amerika Serikat ini kan berasal dari Inggris. Nah, tetapi mereka mengalami seperti pembedaan ya antara warga Amerika Serikat dan warga Inggris, padahal mereka sama-sama keturunan Inggris. Nah, bahkan mereka juga waktu itu pernah sempat ada perang 7 tahun ya, ketika mereka menuntut haknya untuk disamakan dengan warga negara Inggris. George Washington memimpin gerakan nasionalisme dan akhirnya memperoleh kemerdekaan pada tahun 1783. Sedangkan di Amerika Latin, gerakan nasionalisme dilancarkan untuk menentang penjajahan Spanyol dan Portugal. Gerakan yang dipimpin Simon Bolivar tahun 1815 sampai 1828 itu dan akhirnya berhasil mencapai kemerdekaan. Di Jerman, gerakan nasionalisme di bawah pimpinan Otto von Bismarck tahun 1862 sampai 1890 berhasil mengalahkan musuh-musuhnya yaitu Denmark, Austria, dan Prancis. Gerakan itu kemudian melahirkan negara kesatuan Jerman dan menobatkan Kaisar Wilhelm I sebagai penguasa Jerman pada tahun 1871. Nah, ternyata tidak hanya di Amerika saja ya, tetapi juga terjadi di Jerman ya dan juga di Amerika Latin. Yang kedua adalah liberalisme. Apa itu liberalisme? Teman-teman tentu tahu ya, liberal itu pasti identik dengan kebebasan. Nah, betul sekali. Jadi, liberalisme ini adalah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan individu, baik dalam bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, maupun kebebasan sebagai warga negara. Nah, di sini mengapa paham liberal ini muncul? Nah, paham liberal ini muncul karena adanya penindasan yang dilakukan oleh kaum bangsawan dan agamawan pada masa perkembangan feodalisme dengan pemerintahan monarki absolut. Ya, di sini pendukung utama paham liberal adalah kaum borjuis dan kaum-kaum terpelajar kota. Munculnya paham liberal diilhami oleh pemikiran dari Voltaire, Montesquieu, dan Rousseau. Gerakan liberalisme ini akhirnya meningkat menjadi gerakan politik dan meletus dalam bentuk revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1815. Paham liberal ini memiliki semboyan ya, liberté, égalité, dan fraternité, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Dalam bidang politik, paham liberal melahirkan negara demokrasi. Pemerintah demokrasi menghendaki pembatasan kekuasaan raja dan negara harus berdasarkan atas hukum yang dituangkan ke dalam undang-undang negara. Dalam kegiatan ekonomi, paham liberal melahirkan sistem ekonomi bebas di mana tiap-tiap orang bebas menentukan pekerjaan dan usahanya. Pemerintah hanya bertugas mengawasi dan menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas perekonomian dalam masyarakat. Akibatnya, timbullah persaingan hebat antar individu yang tercermin dalam sistem kapitalisme. Nah, di sini pemerintahan negara serta kekuasaan negara ini tidak terlibat secara penuh ya di dalam paham liberal. Sosialisme ini adalah kebalikan dari liberalisme. Kalau liberalisme ini pemerintah seperti lepas tangan ya. Tetapi kalau di paham sosialisme ini pemerintah bertindak aktif untuk mengamankan negaranya.
Nah, apa itu sosialisme? Sosialisme ini adalah suatu paham yang menghendaki suatu masyarakat yang disusun secara kolektif dan menghendaki penguasaan sektor alat produksi terpenting oleh negara agar menjadi masyarakat yang makmur dan bahagia. Jadi ada keterlibatan negara untuk menguasai sektor alat produksi dan lain-lain. Nah, di sini semboyannya adalah sama rata, sama rasa, ya. Di sini paham ini muncul karena adanya reaksi atas adanya permasalahan sosial ekonomi di kota-kota besar akibat revolusi agraria dan revolusi industri. Pada saat itu terjadi kesenjangan yang sosial yang besar antara kaum buruh dan kaum pengusaha. Prancis muncul paham sosialisme sebagai reaksi terhadap paham liberal. Jadi mungkin paham liberal dulu nih yang muncul. Kemudian karena adanya kekurangan dari paham liberal, munculnya persaingan yang tidak sehat, maka dampaknya adalah muncul paham sosialisme. Paham sosialisme ini kemudian merembet ke Inggris dan Karl Marx dan Friedrich Engels mengembangkan. Selanjutnya, kedua tokoh itu menuliskan ke dalam buku yang berjudul The As Capital. Ajarannya dengan nama Marxisme atau Sosialisme yang bersifat ilmu pengetahuan. Ajaran tokoh ini berupa Marxisme dan selanjutnya diadopsi menjadi ideologi politik dengan sebutan komunisme. Nah, adik-adik tentu kalian pernah ya mendengar kata komunisme. Nah, kata komunisme ini identik dengan kejadian atau peristiwa G30 SPKI ya. PKI itu adalah Partai Komunis Indonesia. Nah, ini masih terkait ya dengan Indonesia. Jadi pada saat itu Indonesia ini pada saat era Soekarno ini memiliki paham atau ideologi yang ada unsur kenegaraannya juga dan juga ada unsur komunismenya juga. Nah, makanya waktu itu PKI ini sebenarnya yang mendirikan adalah Soekarno. Tapi karena ada politik atau peristiwa politik, maka terjadilah G30 SPKI. Yang keempat adalah demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata demos berarti rakyat dan kretein yang berarti adanya pemerintahan. Nah, pemerintahan demokratis ini dijalankan oleh wakil-wakil rakyat ya. Nah, pendirinya atau tokohnya ini adalah J.J. Rousseau ya, dalam bukunya Du Contrat Social. Yang kelima adalah Pan-Islamisme. Tokoh Islam Jamaluddin Al-Afghani dari Afghanistan pada akhir abad ke-19 merumuskan paham Pan-Islamisme, yaitu sebuah cita-cita manifestasi dari prinsip-prinsip Islam mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan antar umat Islam di seluruh dunia, atau lazim disebut dengan istilah Al-Wahdah Al-Islamiyah atau Al-Ijtihad Al-Islamiyah. Nah, di sini umat Islam merupakan sebuah entitas yang utuh dan universal dari seluruh penjuru dunia tanpa kecuali. Paham Pan-Islamisme ini mengeliminasi adanya perbedaan bahasa, etnis, dan budaya yang terdapat di dalam masyarakat Islam di seluruh dunia. Akan tetapi cita-cita dari paham Pan-Islamisme untuk mewujudkan Al-Jamaah Al-Islamiyah, persatuan umat Islam, mendapatkan halangan. Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas berpenduduk umat Islam sedang dilanda bencana kolonialisme dan imperialisme dari bangsa-bangsa barat. Penyatuan dunia Islam yang menjadi inti dari Pan-Islamisme menjadi lebih tegas pada pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Nah, ide Pan-Islamisme ini erat kaitannya dengan kondisi abad ke-19. Nah, kenapa Pan-Islamisme ini muncul? Nah, teman-teman, kalau di Indonesia ini ternyata penjajah ini datang ketika kejayaan kerajaan Islam ini terjadi. Kalian tahu kan bahwa pada saat orang-orang Eropa datang, ya, di saat pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam. Nah,
Jadi ada ada unsur ya, kalau orang-orang Eropa yang menjajah Indonesia ini kan selain ada unsur 3G ya, tujuannya ya, gold, glory, dan gospel. Nah, salah satunya adalah gospel. Gospel ini adalah penyebaran agama mereka. Nah, jadi maka di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ya, di sini negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas berpenduduk umat Islam sedang dilanda bencana kolonialisme ya. Jadi mereka memang sengaja ya, sepertinya menjajah negara-negara yang mayoritas berpenduduk umat Islam. Walaupun awalnya mereka menjajah Indonesia karena mereka ingin mencari rempah-rempah yang tadinya mereka hendak pergi ke negara negara timur ya, negara timur, karena ditutup oleh pemerintahan Utsmani ya, maka mereka beralih ke negara-negara Asia yang mayoritas penduduknya umat Islam. Apa yang terjadi pada abad ke-19? Pada abad 19 terjadi kemunduran di negara Islam. Jamaluddin melihat penjajahan terhadap negara Islam ini harus dilawan apabila mereka bersatu. Umat Islam harus bersatu. Upaya penyatuan dunia Islam ini disebut pan-islamisme. Pan-islamisme sebagai ide telah memperoleh dukungan hampir semua pemimpin Islam dan tokoh intelektual Islam. Pan-islamisme memberi inspirasi bagi negeri-negeri Islam untuk mengadakan gerakan nasional bagi negaranya dalam melawan penjajahan. Nah, mungkin di sini Jamaluddin ini bertujuan untuk menyatukan negara-negara Islam yang terjajah untuk bersatu ya, untuk bersatu memperoleh kemerdekaannya. Nah, di sini ada negara-negara yang terlibat dalam gerakan nasionalisme di Asia Afrika, yaitu negara Cina, Turki, Filipina, Mesir, dan India. Nah, teman-teman di sini bisa dibaca tabelnya ya. Di sini pada tahun 1839 sampai 1842 terjadi Perang Candu I melawan Inggris. Pada 10 Oktober 1911 meletuslah gerakan revolusioner di Wuchang. Pada Agustus 1912 ya, Sun Yat-sen mengundurkan diri ke Canton dan mendirikan Partai Kuomintang atau nasional dengan asas San Min Chu Ai. Tahun 1928 seluruh Cina berhasil disatukan dalam pemerintahan kaum nasionalis. Pada tahun 49 Mao mendirikan Republik Rakyat Cina yang berhaluan komunis. Nah, ini adalah Dr. Sun Yat-sen ya, pencetus gerakan nasionalisme di Cina. Nah, awal mulanya ini karena di Cina ini terjadi penjajahan ya dari negara Inggris. Mereka adanya peristiwa Perang Candu I ya, yang melawan Inggris. Nah, peristiwa ini diakhiri dengan kekalahan dan semakin membawa ketidakpuasan di kalangan bangsa Han terhadap bangsa Manchu ya. Nah, di sini ya, karena Cina ini mengalami kekalahan, maka mengakibatkan pemerintahan Manchu ya yang memimpin Cina ini mengalami kelemahan ya. Lalu Dr. Sun Yat-sen dengan ajarannya San Min Chu Ai ya, 3 asas kerakyatan ya, bercita-cita untuk melakukan gerakan revolusioner yang meletus pada 10 Oktober 1911 di Wuchang ya. Nah, nanti bisa dibaca di sini. Ya, yang kedua adalah pergerakan nasionalisme di Turki ya. Di bawah pimpinan Kemal Pasha ya, berdirilah Perkumpulan Tanah Air dan Kemerdekaan pada tahun 1906. Pada tahun 1908 ya, 2 tahun kemudian
tumbuh menjadi Gerakan Turki Muda. Selama Perang Dunia I, pemerintah Turki didominasi oleh Gerakan Turki Muda. Perang Dunia I berakhir dengan kekalahan di pihak blok sentral sehingga terjadilah Perjanjian Sevres pada 20 Agustus 1920 antar Sekutu dan Turki. Pada 1 November 1923, ia memimpin gerakan revolusi dan berhasil menurunkan Sultan Muhammad V dari tahtanya. Pada 29 Oktober 1923 secara resmi diumumkan proklamasi kemerdekaan Turki. Nah, pada abad ke-19 merupakan kejayaan kerajaan Turki Utsmani dengan wilayah kekuasaannya meliputi Jazirah, Balkan, Afrika Utara, dan Jazirah Arab. Nah, teman-teman di sini, inilah mengapa ya orang-orang Eropa berbelok ke negara-negara Asia. Karena pada saat itu negara-negara timur ya yang kaya dengan minyak ya dan juga sumber daya alam yang lain ya, ini sedang dikuasai oleh kerajaan atau pemerintahan Turki Utsmani ya, sehingga jalur orang-orang Eropa ini ditutup sehingga mereka beralih ke negara-negara Asia. Nah, di sini ternyata kejayaannya itu berakhir dengan kemunduran ya, sampai akhirnya mendapat julukan The Sick Man ya, kerajaan Turki Utsmani. Nah, kemunduran kerajaan Turki Utsmani ini ya dimanfaatkan ya oleh negara-negara imperialisme barat ya. Nah, kemunduran pemerintahan Turki Utsmani ini dipengaruhi oleh yang pertama, kekuasaan Turki Utsmani yang semakin melemah ya. Yang kedua adalah pengaruh adanya revolusi Prancis dengan semboyan liberté, égalité, dan fraternité. Jadi paham-paham liberal ini sudah muncul ya, sehingga mempengaruhi ya. Kalau sebuah ideologi itu pasti akan mempengaruhi sikap atau perbuatan dari seseorang ya. Jadi karena adanya ideologi liberal ya, mereka mulai ada pemberontakan ya kepada pemerintahan Turki Utsmani. Yang ketiga adalah timbulnya kaum terpelajar yang berpaham modern sehingga mereka mengetahui apa itu liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Itu ya, karena munculnya ideologi-ideologi yang berkembang. Yang keempat, kegiatan bangsa barat yang semakin gencar untuk merebut daerah-daerah jajahan Turki dan siap menghancurkan Turki. Nah, di sini pada tahun 1906 di bawah pimpinan Kemal Pasha berdirilah Perkumpulan Tanah Air dan Kemerdekaan. Pada tahun 1908 tumbuh menjadi Gerakan Turki Muda. Tadi sudah diringkas di dalam tabel tadi ya. Nah, yang ketiga adalah pergerakan nasionalisme di Filipina. Pada tahun 1880 didirikannya Kompanisme atau Persahabatan oleh kaum muda Filipina. Pada tahun 1892 Liga Filipina yang didirikan oleh Jos Rizal. 30 September 1896 Jos Rizal ditangkap atas tuduhan ikut dalam pemberontakan Katipunan terhadap Spanyol. Ia dijatuhi hukuman mati tanggal 30 Desember 1896. Kematian Jos Rizal menimbulkan kemarahan rakyat Filipina untuk mengusir Spanyol. Pada tahun 1892, Andreas Bonifacio mendirikan Katipunan. 12 Juni 1898, Aguinaldo memproklamasikan kemerdekaan Filipina. Nah, mengapa timbul nasionalisme di Filipina? Nah, ini ada beberapa dampaknya. Yang pertama adalah imperialisme Spanyol yang bertindak kejam dan kolot, di mana tidak ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua adalah lahirnya kaum intelektual atau golongan terpelajar. Ya, mereka juga memahami ideologi-ideologi barat ya, sehingga menimbulkan golongan pelajar yang tahu bahwa mereka dijajah, mereka pun ingin merdeka. Nah, dari sini teman-teman pentingnya pendidikan ya. Nah, kenapa di Indonesia ini baru muncul gerakan-gerakan organisasi kepemudaan ini di awal abad 19?
karena waktu itu adanya politik etis ya, ketika banyak tokoh-tokoh yang mengkritik penjajahan Belanda ya. Diharapkan Belanda bisa membalas budi ya terhadap Indonesia karena sumber daya alam dan sumber daya manusianya juga dikeruk habis. Maka mereka meminta Belanda untuk membalas jasa terhadap Indonesia. Maka lahirlah politik etis. Pada saat itu kaum muda ya ini disekolahkan di negara-negara Eropa, sehingga muncullah ideologi-ideologi atau nasionalisme mereka. Nah, karena mereka sudah paham, sudah berintelektual, sudah mengerti tentang ilmu pengetahuan, maka mereka tergerak untuk mendirikan organisasi kepemudaan, yaitu Budi Utomo ya, organisasi kepemudaan pertama. Nah, jadi teman-teman di sini pentingnya ya ilmu pengetahuan dan penting sekali untuk mendapatkan pendidikan. Maka di sini teman-teman harus bersyukur ya. Dan saat inilah teman-teman harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan tentunya jangan menyerah untuk belajar. Yang ketiga adalah penguasa gereja yang mengekang kehidupan bangsa Filipina. Sebagai tanah Filipina milik biara sehingga para petani, sebagian tanah Filipina milik biara, sehingga para petani Filipina hanya sebagai penyewa tanah belaka. Hidup para petani sangat menderita. Yang keempat adalah pengaruh revolusi kemerdekaan di Amerika Latin yang menentang imperialisme Spanyol. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya. Tadi dari tabel tadi sudah dirangkum peristiwa-peristiwanya. Nah, kemudian di India, kalian kenal dengan Mahatma Gandhi. Nah, ini adalah tokoh Mahatma Gandhi ya, yang ada gambar fotonya di samping. Nah, di sini Mahatma Gandhi ini sebagai tokoh nasionalisme di India ya. Rakyat India ini mengadakan revolusi bersenjata untuk menggayang Inggris yang terjadi antara 1857 sampai 1859. Nah, di sini Mahatma Gandhi ini mengajarkan 4 ajaran ya, yaitu ahimsa, satyagraha, hartal, dan swadesi. Ya. Ahimsa ini artinya berjuang tanpa menggunakan kekerasan atau membunuh. Yang kedua, satyagraha artinya tidak bekerja sama dengan kaum penjajah atau Inggris. Ya, kemudian hartal akhirnya melakukan pemogokan di tempat kerja. Swadesi ini artinya hidup dengan usaha sendiri dengan cara memakai produk dalam negeri. Pelaksanaan gerakan swadesi antara lain dengan hadar, memintal, dan menenun sendiri. Nah, teman-teman, swadesi ini penting ya, penting sekali kita terapkan saat ini ya, karena pada saat itu ada gerakan cinta produk dalam negeri. Nah, kalau kita kaitkan dengan Indonesia saat ini ya, banyak produk-produk asing yang menguasai produk-produk lokal. Maka sudah saatnya lah kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan lebih menggunakan produk lokal ya dibandingkan produk-produk asing. Nah, di sini ya, selain pergerakan nasionalisme di India, juga terjadi pergerakan nasionalisme di Mesir. Pada tahun 1881 sampai 1882, kebangkitan nasional di Mesir ditandai oleh pemberontakan Arabi Pasha. Tahun 1918 terbentuk Partai Wafd ya, atau utusan di bawah pimpinan Saad Zaghloul Pasha ya. Tahun 1919, akibat pengasingan Zaghloul Pasha, timbul pemberontakan di Mesir. 28 Februari tahun 1922, Inggris mengeluarkan perjanjian damai yang disebut Deklarasi Unilateral. Pada 9 Oktober 1954, Inggris harus meninggalkan terusan Suez ya, atau Mesir, setelah ditandatanganinya perjanjian perdamaian antara Inggris dan Mesir. Nah, ini tokoh-tokoh pergerakan nasional di Mesir adalah Arabi Pasha ya. Tadi kalau Kemal Pasha ini tokoh di Turki ya.
Kalau Filipina tadi Jos Rizal, kalau di India adalah Mahatma Gandhi, di Cina adalah Dr. Sun Yat-sen. Nah, ini teman-teman harus terus menghafalnya ya, karena di soal-soal ulangan akan muncul tokoh-tokoh pergerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Nah, di sini peristiwa-peristiwanya sudah terangkum di dalam tabel tadi ya. Nah, hari ini Ibu juga akan menjelaskan tentang penugasan 1.1 yang harus kalian kerjakan ya, untuk melengkapi penilaian keterampilan ya. Jadi penilaian di dalam modul K13 ini selain penilaian pengetahuan juga ada penilaian sikap, tentunya juga ada penilaian keterampilan. Salah satunya dengan mengerjakan penugasan. Jadi di dalam penugasan 1.1 kalian membuat tulisan. Tulisannya tentang apa, Kak? Kalian membuat tulisan ya dengan mengembangkan gagasan-gagasan yang ada di bagan ini ya. Yang pertama, paham-paham baru yang tumbuh di Eropa dan di Timur Tengah. Ya. Jadi kalian kembangkan nih dari gagasan ini. Paham-paham yang baru yang tumbuh di Eropa dan di Timur Tengah tuh paham-paham apa saja? Tadi ada nasionalisme ya. Ada liberalisme, pan-islamisme dan lain-lain. Kalian kembangkan tulisan-tulisan itu ya, atau kalian definisikan. Yang kedua adalah nasionalisme, liberalisme, demokrasi, sosialisme, pan-islamisme. Nah, ini paham-pahamnya ya. Jadi kalian kembangkan tulisan gagasan satu dengan gagasan lainnya nih, ini saling terkait ya. Kemudian setelah itu mempengaruhi tumbuhnya nasionalisme di Asia termasuk Indonesia. Nah, gagasan-gagasan ini atau ideologi-ideologi ini tentunya mempengaruhi tumbuhnya nasionalisme di Asia termasuk Indonesia. Nah, pengaruhnya apa? Peristiwa apa yang terjadi? Contoh tadi peristiwa pergerakan nasional di mana saja? Di Mesir, di Filipina, di Cina, Turki, ya. Kemudian India, ya kalian ceritakan dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian gerakan nasionalisme ini menimbulkan kesadaran kebangsaan Indonesia. Jadi intinya kalian merangkum tadi ya, merangkum materi unit 1 tetapi dengan pemahaman kalian, dengan bahasa kalian sendiri ya. Dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan kata-kata kalian sendiri ya. Begitu saja, semoga kalian paham dengan penugasan 1.1. Bagi yang belum paham, silakan menghubungi Bu Dwi melalui WA ya. Terima kasih, selamat mengerjakan penugasan 1.1, dikumpulkan maksimal hari ini jam 2 siang. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.